Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah. Bitaqwallah kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tidak ada orang mulia kecuali mengikuti Allah dan Rasulnya. Dari zaman dahulu kala Nabi Nuh alaihissalam diangkat di atas kapal dan semua musuhnya ditenggelamkan oleh banjir. Fir'aun dengan koalisinya, Haman, Qarun, konglomeratnya ditenggelamkan di Laut Merah melawan Nabi Musa alaihissalam. Dan tidak ada perubahan dari kalimat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin sidang jemaah rahimakumullah, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal qurun yamsuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Kenapa tidak menjadi petunjuk bagi manusia? Awalam yahdilahum kam ahlakna, berapa banyak generasi yang telah kami hancurkan sebelum kita semuanya. Min qablihim minal qurun, berjalanlah di muka bumi, yamsuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Ini adalah ayat Allah, apakah mereka tidak mendengar? Di mana-mana ada lambang-lambang kapal Nabi Nuh alaihissalam, tapi sedikit orang mengambil pelajaran dari itu semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi ternyata hanya ada satu pintu untuk menyelamatkan diri, baik di dunia maupun di akhirat, yaitu mengikuti Allah dan Rasulnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan di saat sekarang ini? Satu demi satu, generasi demi generasi dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah bisa mematikan kita, bisa karena sudah lanjut usia, bisa juga karena masih muda. Kita masih ingat gempa Cianjur, banyak sekali korban anak-anak bisa meninggal padahal dia belum tua dan belum dewasa. Karena itu hadirin sidang jemaah rahimakumullah, sambutlah seruan Allah sehingga kita tidak menyesal nanti di akhirat, yaitu wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu aiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu sekalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan tidak cukup Allah memerintahkan kita untuk wasari'u, bersegeralah, tetapi sabiqu ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samai wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rasulih. Ternyata hendaklah kamu berlomba-lomba, bukan hanya bersegera saja, tapi berlomba-lombalah kamu kepada dua hal yang digarisbawahi sangat penting oleh Allah SWT. Maghfirah min rabbihim, dari Allah Subhanahu wa taala, dan surga
yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita introspeksi. Apakah kita pantas menjadi orang yang mendapat ampunan Allah? Apakah kita pantas menjadi ahli surga? Kini sudah 2023. Kita perlu bertanya kepada diri kita, apa sih pintu-pintu ampunan Allah di dalam Al-Quran? Ternyata nomor satu pintu ampunan Allah itu adalah taubat. Taubat bukan sembarang taubat, tetapi taubatan nasuha. Allah janjikan, asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannah. Jadi orang yang mau bertobat, maka Allah janjikan kepada kita adalah dihapus kesalahan-kesalahannya dan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tajrimin tahtihal anhar. Ini nomor satu, taubat. Bahkan kepada orang yang melampaui batas, Allah itu sangat cinta kepada makhluknya, kita semua manusia. Karena kita sebut Allah itu punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman itu apa? Maha pengasih. Seluruh makhluk Allah dikasih rizki, dikasih kemampuan berpikir. Ternyata baik yang sholat Jumat maupun tidak sholat Jumat diberi rizki oleh Allah. Tetapi Ar-Rahim, penyayang, itu hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat dan juga di dunia, karena Allah itu maha pengasih dan penyayang dan lebih kepada kita yang beriman. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana Allahu raufur rahim. Dan Allah itu sangat pengasih dan sangat penyayang kepada orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan terhadap orang-orang yang beriman Allah itu sangat rahim, sangat sayang. Terhadap orang kafir saja ditunggu oleh Allah SWT. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada seluruh manusia yang melampaui batas, yang pernah membunuh, pernah korupsi, pernah menjelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah itu yaghfiru dzunuba jami'an, mengampuni dosa-dosa semuanya. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kuncinya apa? Kuncinya wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Bertaubatlah kamu dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ternyata taubat itu kembali ke jalan Allah dan berserah diri kepada Allah itu adalah kunci diampuninya dosa-dosa oleh Allah SWT dan dijadikannya kita menjadi ahli surga. Yang kedua, ternyata kunci ampunan Allah adalah ittiba bi rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad kepada seluruh manusia, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan mencintai kamu. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini kunci kedua. Kita introspeksi, apakah hari ini kita sudah mencontoh Rasulullah Muhammad SAW atau mengikuti kebanyakan orang? Disuruh memilih pemimpin yang beriman, yang bertakwa, tidak. Na'udzubillahi min dzalik. Apakah kita akan melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Indonesia ingin hancur, diserahkan kepada orang-orang yang kafir terhadap Allah, yang hidupnya dalam zulumatil jahiliyah. Tidak bisa itu semuanya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi ketika Allah mengatakan pilihlah pemimpin, pilihlah aulia,
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mutlak keputusan Allah. Mari kita hijrah. Apabila masa-masa lalu kita masih memilih pemimpin asal pandai berbicara, asal bisa mengumbar janji, maka mulai hari ini demi ampunan Allah, demi surga, mari kita pilih orang-orang yang beriman dan bertakwa saja, karena tanpa itu kita menjadi orang yang kalah. Kita senantiasa berdoa, wangsurna alal qaumil kafirin, menangkan kami ya Allah terhadap orang kafir. Tetapi apa artinya ketika kita malah mencolok orang kafir atau orang yang pro terhadap orang kafir? Tidak berarti kita semena-mena terhadap orang kafir, karena dinul Islam adalah din rahmatan lil alamin. Setiap sholat maghrib pada rakaat pertama kita disunahkan membaca surat Al-Kafirun, dan di situ ada ayat lakum dinukum waliyadin. Artinya umat Islam itu adalah umat yang bisa berdampingan dengan orang yang berbeda akidah, berbeda dengan orang kafir. Dia tidak bisa. Karena itu jangan coba-coba kekafiran mendominasi negara kita. Pasti kita akan diusir sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW diusir dari kota Mekah, tempat kelahirannya, oleh Abu Jahal dan kawan-kawannya. Jadi jangan sampai kita mengolok-olok Allah dan Rasulnya sebagai agama radikal. Berhentilah itu demi ampunan Allah dan surga di akhirat kelak. Yang ketiga, hadirin sidang jemaah rahimakumullah, apa kunci ampunan Allah? Adalah mau berbisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan kepadamu bisnis yang bisa membebaskan kamu dari siksa yang sangat pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ternyata ditutup oleh Allah, yaghfir lakum dzunubakum wa yukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannatin adnin tajri min tahtihal anhar wa masakinat thayyibatan fi jannatin adnin tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib. Shadaqallahul azim. Jadi yang ketiga, ternyata mau berbisnis dengan Allah. Jangan sampai kita beriman pada Allah maunya berbisnis dengan manusia saja, tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau menunaikan zakat. Begitu mati menyesal, ternyata hartaku tidak ada yang bisa dibawa ke alam kubur. Hartaku habis sudah, kekuasaanku hilang sudah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi silahkan bekerja keras untuk menjadi orang kaya, tapi niatkan, ya Allah, andai kata engkau berikan rizki kepadaku, maka aku akan melaksanakan perintahmu, berbisnis denganmu. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setelah tahu kunci-kunci maghfirah, kunci-kunci jannah, apa yang Rasulullah nasihatkan kepada kita? Manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kebanyakan orang ketika masih muda menghabiskan waktu untuk disia-siakan saja, tidak beramal. Kita bisa saksikan di masjid, sholat subuh mayoritas jamaahnya tua semuanya, jalannya pun sudah agak pincang. Yang muda-muda pada kemana? Begitu nonton bola, sekian ratus orang mati. Padahal itu pemuda-pemuda. Alangkah ruginya bila anak kita, cucu kita, ternyata tidak kita ingatkan masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu. Jangan sampai kita menyesal baru menikmati nikmatnya sehat itu setelah tidur di rumah sakit, setelah berbaring di atas kamar-kamar di rumah sakit. Alangkah baiknya kalau aku sehat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mumpung masih sehat, masih bisa ruku dan sujud dengan sempurna, marilah kita sambut perintah Allah untuk mendapatkan maghfirah dan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang ketiga, kayamu sebelum jatuh miskin. Emang bisa orang kaya bisa jadi miskin? Lihat tsunami
Tuan tanah semua kehilangan batas tanahnya. Sudah tidak ada lagi tanah, apalagi sertifikatnya. Akhirnya ya tuan tanah tadi tidak punya lagi kekayaan, habis. Tambah lagi istrinya juga tidak ada, anak-anaknya tidak ada. Dan itu pelajaran bagi kita semuanya. Ketika terjadi gempa, terjadi tsunami, tiba musibah, ternyata orang yang kaya bisa tiba-tiba menjadi miskin. Mumpung masih kaya, belanjakanlah harta kita fisabilillah. Hadirin yang Jumat rahimakumullah, yang keempat, waktu luang sebelum waktu sempit. Ternyata waktu luang itu sangat penting. Tanpa waktu luang tergesa-gesa kita nggak bisa konsentrasi. Kita mau menghafal Al-Quran, tergesa-gesa tidak bisa, harus tenang. Rasulullah juga diingatkan oleh Allah Ta'ala, malam hari itu lebih khusyuk. Siang hari kamu punya urusan yang tawila, yang banyak. Bangunlah pada malam hari. Waratilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan pelan-pelan, dengan penuh kekhusyuan. Jadi waktu luang itu ternyata sangat penting. Jangan sampai kita menunggu sibuk. Dan yang terakhir adalah hidupmu sebelum matimu. Mumpung masih hidup. Ini hadis ternyata sangat istimewa. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, tidak boleh mengeluh. Aku ini sudah tua. Aku ini sakit. Aku ini miskin. Aku ini sangat sibuk. Silahkan. Yang miskin, yang sudah tua, tetapi masih hidup, berarti harus bersungguh-sungguh memanfaatkan hidupnya sebelum datang matinya. Andai kata orang tahu pahala sholat subuh di saf terdepan, yang kakinya pincang akan merangkak dari sekian kilometer dari rumahnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi ini hadis sudah pamungkas. Yang mengeluh saya miskin, Anda masih hidup. Yang mengeluh saya nganggur, Anda masih hidup. Yang mengeluh saya sudah tua, Anda masih hidup. Karena ketika mati, semua terputus. Kecuali 3 tinggal. Dan itu sangat sulit bisa bertambah. Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Kalau mendoakan, kalau tidak, tidak punya kita. Kalau mau wakaf nanti setelah meninggal, lebih baik kita wakafkan sekarang ini, mumpung kita masih hidup. Demikian hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita hanya bervisi bagaimana memajukan dunia. Padahal dunia itu adalah kenikmatan yang sangat kecil, yang qalil, yang mata, yang sangat pendek, yang kesenangannya menipu banyak orang. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk memanfaatkan umur kita, kekayaan kita, kesehatan kita, waktu luang kita, masa muda kita senantiasa fisabilillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.